Ini saya diminta sampaikan ya, sebenarnya kalau hamil itu efek positifnya apa sih? Ya tentunya efeknya positif. Tapi kalau kita dengar ceritanya, oh ya hamil jadi begini, jadi begitu yang tadi yang ada tensi. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan ya dari pasien-pasien adalah pasti diawali dengan kondisi kesehatan yang memang ada masalahnya sebelum kehamilan itu terjadi ya. Misalnya kita dengar, oh ya tensinya tiba-tiba tinggi gitu. Ternyata ibunya ada faktor risiko obes yang seperti itu. Atau misalnya ibunya ada autoimun. Ya, jadi kalau kehamilan itu, saya selalu ingat kata guru saya dulu zaman sekolah bahwa kehamilan itu adalah challenge terbesar bagi sistem tubuh seorang wanita. Kalau dia mampu untuk melewati ujian ini gitu, tentunya banyak banyak keberhasilan yang bisa diraih gitu. Tapi kalau dia tidak bisa atau dia ada masalah baik sebelum atau saat hamil itu, tentunya nanti outcome-nya bisa dipengaruhi ya, tidak selalu positif gitu. Nah, di sini saya dapat kalimat ini dari sebuah page majalah Parents ya di Amerika. Jadi kalau teman-teman lihat nanti pola-polanya di Amerika gitu ya, untuk yang masih Katolik terutama yang banyak berjuang untuk melawan gelombang child free ini, sebenarnya banyak dari kaum gereja Katolik, mereka sama kuatnya ya untuk mempromosikan menentang child free ini. Dan ini ada tulisan yang bagus lah menurut saya. Jadi any mother will tell you that parenthood is full of untold joy gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya, ada perjuangan di situ gitu. Ya, dari kita capek, kita kadang-kadang nangis sendiri gitu ya. Tapi kalau kita lihat muka anak kita, aduh kasihan, tadi kenapa ya kita ngomel, tadi kenapa kita nangis, padahal cuma itu aja gitu. Tapi hal itu sebenarnya terbayar gitu ya, inti dari kalimat ini sih seperti itu. Dan karena kita saat ini informasinya mungkin banyaknya dapat, oh kalau negatifnya hamil tuh begini, banyak banget ya dibahas, oh nanti waktu hamil tuh aku begini ya gitu. Justru yang positif efeknya banyak tertutupi, padahal sebenarnya banyak hal positif gitu. Kenapa saya sangat meyakini bahwa kehamilan itu adalah suatu yang alami, yang Allah sudah persiapkan tentunya ya untuk kita. Tentunya Allah kan nggak zolim ya sama kita gitu. Kalaupun zolim, nah ini ya saya selalu yakin bahwa Allah itu selalu menyertai. Allah itu adalah Rob. Rob itu sifatnya dia mencipta dan dia memelihara. Dia bukan kayak tukang jam, dibikin jam ya udah habis itu dijual terserah deh jamnya mau jalan mau enggak gitu. Tapi Allah itu Rob, dari kata Rob itu dia mencipta dan dia memelihara, bahkan dia nggak ngantuk gitu ya. Di surat ayat kursi yang kita sering ulang-ulang gitu. Kan Allah aja tuh nggak sampai ada hawa ngantuknya gitu. Kalau kita apalagi tidur gitu ya. Jadi saya selalu lihat kalau pasangan udah mulai ada awal hamilnya bermasalah gitu ya, ibunya cemas, ya mungkin ada sakit apa gitu. Maka ketika bayi calon itu juga tidak baik, maka di trimester 1 itu ya, apalagi yang ada kelainan kromosomnya besar, itu Allah berhentikan. Qadarullah Allah berhentikan. Tidak sampai kita dikasih clue, oh ini nggak bagus nih perkembangannya, oh ini kok tiba-tiba denyutnya nggak ada ya, oh ini kosong, seperti itu. Jadi selalu ada titik-titik kuasa Allah di mana di situ kita dikasih tahu, oh ini bisa lanjut, oh ini enggak, oh ini aman, oh ini tidak aman, seperti itu. Jadi kalau menurut saya no need to worry ya gitu. Allah tuh nggak ngebiarin kita. Nah, kalau ini balik lagi ya ke positive effect pregnancy, satu easier periods. Mungkin kita dengarnya itu mah mitos, katanya hamil dulu nanti mensnya nggak sakit. Nah sebenarnya secara jurnalnya, secara penelitiannya, karena pada saat kehamilan kita akan mengalami peregangan otot gitu ya. Jadi otot kita yang tadinya kaku, kemudian karena kehamilan itu dilunakkan, kemudian pada saat persalinan itu ada kontraksi yang bertahap, sehingga otot kita menjadi lebih lentur, sehingga di situ kalau kita ini sekali lagi ya dari penelitian, kalau kita bandingkan antara yang belum mengalami kehamilan dan persalinan dibanding yang belum gitu ya, untuk menjalani masa haid itu biasanya nyeri-nyeri haidnya sudah hilang gitu. Itu kenapa? Karena compliance dari kontraksi rahimnya jadi lebih baik ya dengan proses kehamilan itu sendiri dan persalinan. Jadi kalau mereka bilang easier periods, jadi lebih nyaman sebenarnya haidnya. Seperti itu. Kemudian efek kehamilan merendahkan
breast cancer. Kenapa? Karena pada saat kehamilan sel-sel payudara kita itu dipersiapkan. Yang tadinya dia diam, dia akan berkembang, dia akan terisi ASI. Kemudian ketika bayi itu menyusu, dia akan keluar, terjadi kontraksi, ya, terjadi pengembangan. Itu jadi bergerak. Ya, jadi ada sel-sel yang tumbuh, ada sel-sel yang mati. Gitu. Ada pergiliran dari siklus sel itu sendiri. Itu secara angkanya sangat bermakna ya, antara yang tidak pernah breastfeed dengan yang breastfeed gitu. Atau yang pernah hamil tapi tidak sempat breastfeed juga mendapatkan benefit ini. Kemudian lower risk ovarian cancer dan endometrial cancer. Ini logiknya gimana? Karena selama hamil kita kan nggak haid ya. Jadi kalau proses haid itu setiap bulan kita selalu ada telur besar. Telur kita yang akan netes ya, ovulasi bahasanya. Ketika kita ovulasi, maka itu ada sedikit perlukaan di dinding indung telur kita. Karena supaya telurnya bisa keluar ditangkap sama saluran telur gitu. Maka ketika kita hamil, bahkan kita menyusui sampai 2 tahun, proses itu akan berhenti. Jadi peristiwa perlukaan itu akan tidak ada gitu. Jadi ovarium kita dalam kondisi yang istirahat ya gitu. Kemudian endometrial cancer juga kenapa? Karena endometrial cancer itu adalah kanker dari lapisan paling dalam dinding rahim yang tadi saya bilang. Ini yang paling dalam namanya endometrium. Nah kalau endometrial cancer itu dari lapisan paling dalam. Ini juga dia ketika hamil dia akan istirahat, dia akan banyak pembuluh darah baru ya untuk memberi makan pada bayi. Kemudian pada saat bayi lahir dan nifas itu meluruh seluruhnya. Dan ketika kita menyusui ya, biasanya kita tidak haid tuh. Ya, karena dindingnya tipis. Itu juga fase-fase istirahat dari dinding dalam rahim kita. Jadi Allah itu nggak tidur, Allah tuh udah nyiapin semuanya. Ini hamil nanti begini, nanti setelah nifas gini, nanti menyusui akan seperti ini ya. Fisiologinya mungkin kalau di sini teman-teman ada yang dokter juga sudah sangat paham lah gitu apa yang terjadi dalam siklus kita ketika kita menghadapi kehamilan, menyusui gitu ya. Nah kemudian poin yang keempat, ada beberapa penyakit imun yang tadinya mungkin dia lagi kalau kita bilangnya flare ya, flare itu kayak serangan gitu, lagi sakit-sakitnya lah gitu. Nah dengan kehamilan ini ada yang remisi atau mengalami penyembuhan. Kenapa? Karena pada kehamilan kita itu harus menerima zat asing 50% ya dari suami kita itu sperm. Sehingga imun tubuh kita itu ada namanya T helper gitu. T helper untuk mengenali benda asing itu sama Allah kadarnya diturunkan supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa mengenal 50% dari si sperma ini sehingga kehamilan itu bisa terjadi, kehamilan itu bisa nidasi ya, nempel, tidak ada penolakan. Sehingga penyakit-penyakit autoimun yang tadinya lagi flare itu ya karena imun tubuh kita itu direndahkan sedikit maka dia tidak bergejala dan bahkan ada beberapa kasus yang remisi ya. Remisi itu menuju sembuh ya. Menuju kesembuhan. Seperti itu. Jadi untuk yang multiple sclerosis ini ceritanya banyak sekali ya di internet, di sosial media bahwa ada seorang ibu dia multiple sclerosis, jalannya harus pakai tongkat. Multiple sclerosis tuh semuanya jadi kaku ya. Jadi jaringan ikat kita kaku, kita sulit untuk pegang atau untuk gait, untuk melangkah kita sulit. Nah gitu ternyata ketika dia mengalami kehamilan dia udah worry tuh, aduh gimana nih nanti saya tambah parah gitu. Ternyata salah satunya multiple sclerosis itu ketika dia dibebani kehamilan, imunitasnya turun justru berkurang keluhannya gitu. Ya, kemudian rendah stroke dan diabetes ini kenapa? Karena pada saat hamil gitu ya, jantung kita akan lebih di challenge tapi perlahan. Ya, jadi trimester 1 bayinya sebesar ini mungkin 3 cm, 5 cm, nanti denyut kita akan bertahap dinaikkan sama Allah. Tekanannya akan bertahap dinaikkan gitu ya. Nah, kemudian diabetes kenapa bisa mengurangi risiko diabetes karena pada saat kehamilan ada hormon yang berusaha untuk memicu hormon insulin kita bekerja jadi lebih efektif ya. Itu ada hormon-hormon dari plasenta. Beberapa kasus memang gagal ya prosesnya. Nah, ini biasanya ada faktor risiko lain misalnya ibunya obesitas atau punya riwayat diabetes dalam keluarga.
Nah, itu biasanya malah jadi diabetes, tapi kebanyakan gitu ya 90% proses ini justru membuat tubuh itu jadi lebih mengefektifkan kerja hormon insulin seperti itu. Kemudian boost mood ya, jadi nanti kalau yang udah pernah hamil udah tahu deh rasanya gitu ya, awal hamil tuh doang ngantuk terus gitu ya, kayaknya anteng aja kalau kata suaminya, kalau ini kayaknya anteng deh dok, bangun kayaknya baru subuh, habis itu udah tilawah, habis itu bobol lagi gitu ya, karena dalam kehamilan itu ada hormon yang sifatnya akan merelaksasi ya, akan melenturkan otot-otot, tulang, kemudian progesteron itu progestasi ya, salah satu hormon perempuan yang meningkat pada kehamilan, dia fungsinya itu melebarkan pembuluh darah ya, jadi kontraksi itu jadi hilang ya, jadi lemes, kadang-kadang kita kok pada saat hamil kadang-kadang agak keleyengan ya dok gitu, kenapa? Karena pembuluh darah di kepala kita itu sama Allah dibuat lebih lebar ya, jadi kita lebih mudah ngantuk, mungkin kita agak belum hafal nih, oh ini pusing atau emang ngantuk seperti itu, padahal memang sama Allah dilebarkan pembuluh darahnya sehingga otot-otot itu berelaksasi ya. Kemudian ini tadi udah ya, kalau resting the hormone ini saya udah cerita yang masalah cancer ya gitu. Jadi pada saat kehamilan 2 tahun hormon itu memang diistirahatkan. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar endometriosis ya, kista coklat atau ada miom itu kalau saya banyak ada juga ya, atau beberapa pengalaman atau dari jurnal. Jadi endometriosis misalnya biasanya keluhannya nyeri haid ya, nyeri haid, ada kistanya gitu ya. Kadang-kadang kalau yang belum mau punya anak biasanya kita kasih hormon gitu. Tapi sebenarnya dari penelitian nanti kalau teman-teman lihat di kesimpulannya pregnancy based medicine. Kenapa gitu? Karena pada saat kehamilan dan kemudian lahiran dan menyusui itu hormon kita akan rendah ya, karena kita tahu sendiri endometriosis itu salah satunya karena dipicu oleh hormon estrogen kita yang tinggi. Jadi pada kondisi istirahat si endometriosisnya tidak terpacu sehingga rasa nyeri itu akan jauh berkurang seperti itu. Nah, ini kalau yang bigger brain ini teman-teman boleh lihat bukunya ya, The Mommy Brain. Jadi di sini penelitian dari Catherine Ellison pada pasien yang hamil itu akan ada pembesaran area-area korteks ya, area hipotalamus dan amigdala. Nah, itu semua untuk koordinasi ini sebenarnya actionnya kita, cara berpikir yang kayak gitu, itu menjadi lebih luas kata seperti itu. Jadi makanya akan beda nih, saya bukan yang banding-bandingin ya, kadang-kadang kan kalau nih teman-teman di sini mungkin yang udah berumah tangga tuh, kalau ibu-ibu kadang-kadang bisa tuh sambil browsing, ngangetin apa, terus iniin anak gitu ya, itu udah semua jadi saya berpikir gini, Allah itu sudah menyiapkan ya dengan membuat besar volume brain kita di daerah-daerah tertentu, hipotalamus dan amigdala itu untuk emotional. Jadi sebenarnya sudah dipersiapkan nih kita mau ngadepin apa aja nih dengan kehadiran anak kita gitu ya, sudah ditumbuhkan lagi yang lebih besarnya lagi gitu, sehingga di penelitiannya Catherine Ellison ini dia membandingkan gitu antara yang grup yang anaknya berapa atau belum punya anak gitu, ternyata lebih taktis, lebih gercep gitu ya ibu-ibu yang memang sudah punya anak seperti itu. Ya nanti mungkin banyak penelitian lainnya yang bisa dibaca ya. Kemudian greater empathy dan stronger relationship ini hubungannya tadi ya dengan kehadiran anak, walaupun jadi saya selalu bilang sama pasien saya gitu, kalau nggak hamil pernah ke dokter nggak? Enggak dok, paling kalau bapil minum obat warung, minum olahraga, makan sehat gitu ya. Tapi ketika hamil gitu ya, relationship kita dengan keluarga, misalnya dengan ibu, dengan suami, dengan adik kita, dengan kakak kita, itu semua orang jadi, apalagi kalau di timur ya, kan lebih guyup gitu ya. Jadi semua tuh sebenarnya emang kadang-kadang kita berpikir kok ini kayaknya heboh banget gitu ya, tapi itu sebenarnya salah satu cara orang itu menunjukkan perhatian. Nah, di situlah stronger relationship menurut saya. Jadi semua orang sebenarnya sayang, pengen tahu ini udah sampai mana sih. Kadang-kadang ada yang nemenin neneknya, kakeknya gitu. Nih Bu Dokter, ini kakek saya mau lihat cucunya, katanya kayak gitu. Ini bukan bapaknya ya, kakeknya si pasien bahkan.
gitu. Kemudian healthier lifestyle gitu. Saya selalu bilang sama pasien, pernah nggak ada pemeriksaan kesehatan yang lebih teratur, lebih banyak ketika seorang perempuan itu tidak hamil? Pasti jawabannya rata-rata nggak ada. Ya, kalau hamil kita at least sebulan sekali ditimbang, ditensi. Terus mau nggak mau gitu ya, biasanya ibu-ibu yang tadinya makannya ngasal gitu, tapi aku mau sehat nih dok, mesti makan apa gitu. Pasti pertanyaannya gini, dok aku makannya apa ya gitu. Jadi bayangkan bahwa kita dikondisikan dalam suatu apa ya, peran ya di situ di mana kita disiapin nih, tubuh kita disiapin, brain kita disiapin, hati kita disiapin gitu ya. Dan kita tuh dipantau terus, dipantau gitu ya. Yang tadinya mungkin nggak pernah olahraga, tapi ketika hamil gitu kayak pasien saya ya, kerja di bank, pulang jam 8 gitu. Tapi pas hamil dia tuh pengen sehat, pengen nggak dia bilang, dok aku nggak mau cabi, nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Workout nih, mau exercise. Aku bilang oke, boleh gitu. Bayangin yang tadinya dia males-malesan, tapi pas lagi hamil dia punya motivasi tertentu untuk, oh aku harus sehat, harus kuat lahiran, anakku harus sehat. Jadi dia mau tuh. Dan alhamdulillahnya setelah lahiran, pas aku nanya, masih workout nggak? Masih gitu ya. Itu akan ada habit-habit baru yang banyak, terutama untuk masalah makan dan olahraga itu yang terus berlangsung seperti itu. Ya kalau kita bandingkan dengan teman-teman mungkin yang kondisinya tidak hamil seperti itu.